Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husaini Abdullah. Saya di sini akan mempraktekkan tentang hukum bacaan mat, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i yang terbagi menjadi 13 macam. Untuk yang pertama yaitu mat asli atau mat tabi'i. Jadi di mat tabi'i sendiri ada tiga. Yang pertama, jika huruf alif itu dia sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Jadi huruf berharokat fathah itu digandeng atau menyambung dengan huruf alif sukun. Contohnya aroda, dibaca dua harokat aroda. Ro itu berharokat fathah disambung dengan huruf alif aroda. Yang kedua yaitu huruf ya sukun yang dia didahului dengan huruf berharokat kasroh, dibaca dua harokat. Rohimu, rohimu, haknya berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun rohimu, maka dibaca dua harokat rohimu. Kemudian di yang ketiga yaitu huruf waw sukun, dia sebelumnya ada huruf berharokat domah. Waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat domah. Jadi contohnya ya sumu, ya sumu. Shot itu berharokat domah, kemudian ndak waw bersukun, kemudian ndak mim. Shot bertemu dengan waw, shotnya domah, wawnya sukun. Jadi yasumu itu dibaca dua harokat, yasumu. Kemudian yang bagian kedua yaitu mat far'i, ada 13 macam. Kita yang pertama yaitu mat badal. Mat badal sendiri artinya bertemunya dua hamzah ya. Atau ya setiap hamzah yang dipanjangkan dua harokat sebagaimana pengganti hamzah yang terhilangkan ya. Jadi ada dua hamzah yang bertemu. Jadi yang dibaca hanya hamzah pertama dan dibaca panjang dua harokat. Contohnya adamu, adamu. Hamzah yang kedua, yang pertama ada alif ya. Jadi di pertama itu huruf a, alif itu adalah hamzah yang ada dua hamzah. Adamu. Kalau untuk aslinya itu alif berharokat fathah bertemu dengan hamzah sukun, kemudian baru dal fathah dan mim fathah. Nah, alif atau hamzah yang pertama itu dia berharokat fathah bertemu dengan hamzah sukun. Jadi prakteknya dua mat bersaling bertemu atau bertemunya dua mat, maka dibaca panjang dua harokat adamu. Atau yang kedua yaitu yang bagian dari mat far'i yang kedua mat iwat, yaitu mat yang terjadi ketika berwakof pada huruf yang berakhiran fathah tain. Jadi ada mat dia itu berharokat fathah tain. Ya, fathah tain tapi mat. Fathah tain harokatnya tapi juga ada alifnya di belakangnya. Nah, kalau dia dilanjutkan dia tidak mati. Maksudnya langsung saja di contohnya. Alima, alima. Untuk tulisannya kalau dia diwasolkan dilanjutkan alima, ma-nya itu dia
berfathatain, aliman. Tapi karena dia diwakofkan, diberhentikan, maka yang tadinya man itu hilang menjadi ma, tapi juga panjang 2 harokat. Alima itu kalau diwakofkan, kalau diwasolkan aliman langsung lanjut ayat selanjutnya. Jadi intinya fathatain yang dia diwakofkan, tapi fathatainnya masih mat asli yang dia berharokat mat yang dia ada huruf alifnya tapi berharokat fathatain yang dia ada harokat yang ada alifnya. Kemudian yang ketiga yaitu mat tamkin, yaitu mat yang terdapat pada huruf ya yang bertasdid bertemu dengan ya mati. Jadi ada ya yang dia bertasdid yang ada seperti huruf W dan bertemu dengan huruf ya sukun. Wa idza huyitum, contohnya wa idza huyitum, wa idza huyitum. Ya itu dia bertasdid dan bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mat wajib mutasil. Jadi huruf mat yang dia bertemu dengan huruf hamzah, hamzahnya itu berharokat dalam satu kata, atau hamzahnya tidak berharokat, atau maksudnya sukun, atau ya harokat-harokat lainnya, entah sukun, entah fathah, entah kasroh. Dia jadi mat bertemu dengan hamzah itu dalam satu kata. Contohnya ja'a, jim itu berharokat fathah bergandeng dengan huruf alif. Jadi dia aslinya adalah mat tabi'i. Lalu dia bertemu dengan huruf hamzah. Nah, itu dalam satu kata, maka dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Ja'a contohnya. Mat wajib mutasil. Jadi dibacanya 5 sampai 6 harokat ya. Kemudian yang kelima yaitu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil yaitu bertemunya mat tabi'i dengan huruf hamzah itu di lain kata, mat jaiz munfasil. Contohnya ya ayyuhal, ya itu berharokat fathah dan ada alifnya, itu mat tabi'i ya, fathah alif itu mat tabi'i. Nah, tapi di kata lain itu ada huruf hamzahnya, ayyuha itu diawali dengan huruf hamzah, maka dibaca dengan hukum bacaan mat jaiz munfasil. Nah, ini bisa dibaca dengan panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu mat silah ta'wilah, yaitu hak domir yang bertemu dengan hamzah yang dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasol dan berubah mati ketika menjadi wakof. Ya, artinya ketika dia lanjut wasol itu dia dibacanya 4 atau 5 harokat. Jadi hak domir yang bertemu dengan hamzah. Contohnya yasfa'u indahu, hu-nya itu adalah hak domir, indahu illa itu hamzah. Jadi hak domir bertemu dengan hamzah. Kemudian selanjutnya yang keberapa? 5, 6, 7 ya, yang ke-7 yaitu
Mad silah qasirah. Apa itu? Jadi mad silah qasirah artinya ya mad silah qasirah panjangnya 1 alif atau 2 harokat pada hak dhamir yang biasa ditandai dengan huruf dengan baris depan terbalik atau baris berdiri di bawah yang didahului oleh huruf yang bertanda baris fathah atau kasroh. Jadi hak dhamir itu biasanya tuh ada tandanya dia. Berdiri ya, berdiri atau terbalik ya. Entah fathah entah kasroh. Nah, domahnya biasanya terbalik ya. Itu ya dibaca 1 alif ya, bukan karena bertemu domah bukan karena bertemu hamzah, bukan. Malahu ahlihi. Nah, kemudian selanjutnya 8 mad arid li sukun. Nah, ini dilakukan apabila huruf mad tabii bertemu atau diikuti oleh sebuah huruf hidup di dalam sebuah kata serta membacanya diwakofkan. Nah, jadi bisa jadi apa ya, mad tabii yang dia tuh bertemu atau diikuti oleh sebuah huruf hidup di dalam sebuah kata dan dibaca itu wakof. Dia ada 3 cara, ada ya bisa dibaca 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Maliki yaumiddin, din zal itu bertemu dengan ya, zal kasroh bertemu dengan ya itu bacaannya mad tabii. Nah, ada nun itu diwakofkan yaumiddin. Nah, dinnya ini itu yang dia disebut mad arid lis sukun, mad arid lis sukun. Kemudian lanjutnya mad lazim mustaqol harfi. Nah, jadi mad lazim mustaqol harfi itu adalah memanjangkan bunyi atau mad yang dilakukan terhadap huruf-huruf yang terdapat pada permulaan ayat, permulaan surat atau lazim disebut ayat mutasabihat. Ya, ini bisa ini dibaca kadarnya biasanya dibaca kadar matnya dibaca itu 3 alif atau 6 harokat. Contohnya kalau di awal surat itu alif lam mim. Nah, itu yasin. Nah, itu contohnya. Shod. Itu yang di awal-awal surat itu. Kemudian selanjutnya mad lazim mukhaffaf harfi yang adalah pemanjangan huruf bunyi yang dilakukan terhadap huruf-huruf yang terdapat pada permulaan ayat tetapi panjangnya hanya 1 alif atau 2 harokat. Hamim. Nah, jadi haknya itu di awal. Hamim. Yasin, ya-nya. Toha, alif lam ro. Nah, itu mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi yang termasuk mad lazim mukhaffaf harfi itu ya cuma ada 5. Huruf ha, ya, to, ha, ro. Nah, jadi huruf ini doang yang di awal surat itu dibacanya 2 harokat atau 1 alif. Ya cuma 5 ini aja yang termasuk huruf mad lazim mukhaffaf harfi. Selanjutnya yaitu mad lazim mustaqol kalimi, yaitu perpanjangan bunyi yang dilakukan apabila mad tabii yang bertemu dengan huruf bertasdid dalam sebuah kata. Kadar matnya itu 3 alif atau 6 harokat. Jadi mad tabii bertemu dengan huruf yang bertasdid. Mad lazim mustaqol kalimi ya. Mad tabii yang dia bertemu dengan huruf yang bertasdid. Tasdid itu yang kayak seperti huruf W. Contohnya walat tolin. Nah, jadi
huruf bo, bo, atau walad dolin. Itu bo-nya kan dia harokat fathah, terus bertemu dengan ada alifnya, itu kan matobi ya. Kemudian bertemu huruf lam yang dia bertasdid. Nah ini tolin, nah, bo-nya panjang, jadi panjang dibaca 3 alif atau 6 harokat. Kemudian yang selanjutnya yaitu mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi adalah sebuah mad badal yang bertemu dengan huruf mati dalam sebuah kata. Kadar madnya adalah 3 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Mad ini hanya terdapat pada surat Yunus ayat 51 dan 91. Al-ana, al-ana, mad lazim mukhaffaf kalimi. Mana tadi mad lazim mukhaffaf kalimi. Contoh lagi sama ya intinya, al-ana. Kemudian yang terakhir adalah mad lain. Masih ada lagi. Selanjutnya yaitu mad lain, yaitu apabila ada suatu huruf bertanda baris fathah bertemu atau diikuti huruf ya atau waw sukun ketika dibaca waqaf. Jadi ada huruf dia itu berharokat fathah nih, contohnya fathah, tapi ayat selanjutnya itu dia itu huruf waw atau huruf ya sukun, waw sukun atau ya sukun. Jadi kalau bacanya misalnya itu dibaca 1 alif atau 2 harokat, atau bisa 2 alif atau 4 harokat atau juga 6 harokat atau 3 alif. Contohnya wa amanahum min khauf. Nah, khaufnya itu mad lain. Kho itu dia berharokat fathah ya, kho. Kemudian bertemu dengan huruf waw sukun, kho. Nah, jadi khawnya itu dia mad lain. Khawfin, min khawf. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mad farqi. Mad farq yaitu mad badal yang diikuti huruf bertanda tasdid. Kadar madnya 3 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Disebut mad farqi karena dengan mad tersebut dapat dibedakan antara kalimat tanya dengan kalimat berita. Farqi atau farqu artinya beda. Contohnya Allahu khairun amma yusrikun. Ya, jadi Allahnya Allahu khairun amma yusrikun. Ya. Itu contohnya Allahu khairun amma yusrikun. Atau Kul Allahu azina lakum. Itu ya. Jadi mad badal ya yang diikuti huruf tasdid. Mad badal yang diikuti dengan huruf tasdid. Itu yang perlu diingat. Mad badal kan 2 hamzah, tapi selanjutnya itu ada huruf yang dia beri tasdid. Nah, itu dibaca 6 harokat. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon paham sama sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.